Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Akbar selaku project manager untuk proyek sistem komplain dan retur produk. Nah, pada video ini saya akan melaporkan pertanggungjawaban dan menyelesaikan tugas serta yang tercatat di dalam sistem pelacakan proyek kita, yaitu Jira. Secara keseluruhan, seluruh teks menjadi tanggung jawab langsung saya sebagai PM telah berstatus dan semua. Nah, untuk memastikan arah proyek tetap sesuai dengan tujuan bisnis dan ruang lingkup, tugas saya adalah ini fase pengelolaan prioritas. Tahap ini saya melakukan prioritas daftar pekerjaan black box untuk memastikan tim tetap fokus pada fitur-fitur yang memberikan nilai bisnis tertinggi pada iterasi tersebut. Yang kedua adalah di sprint 4 ini. Jadi saya telah memimpin dan merangkumkan sprint review. Tugas ini mencakup demonstrasi hasil kerja dari sprint sebelumnya kepada para stakeholder untuk mendapatkan feedback dan memastikan fungsionalitas sesuai sistem sejalan dengan ekspektasi. Yang selanjutnya adalah sebagai tahap akhir dari siklus project, saya telah menyelesaikan tugas laporan akhir project. Laporan ini merangkum seluruh rekam jejak pekerjaan, evaluasi project, dan status penyelesaian sistem sebelum proses serah terima. Jadi dengan selesainya laporan ini, seluruh kewajiban administratif dan manajerial saya di black box utama telah terpenuhi 100%. Saya juga telah memastikan sistem siap dan beralih ke tahap selanjutnya dan operasional. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya selesaikan sebagai role UI UX designer. Yang pertama saya akan menunjukkan di bagian Figma yang sudah saya kerjakan dulu. Jadi di sini saya bertugas untuk membuat tampilan UI dari website yang sudah kami kerjakan, yaitu komplain dan retail produk. Jadi langkah pertama saya susun dulu di berbentuk diagram dulu untuk mengetahui gambaran dari sistem aplikasinya. Jadi ini sudah saya berikan gambaran dari aplikasi berbentuk diagram. Lalu langkah berikutnya saya implementasikan ke dalam bentuk Figma agar programmer dapat menangkap gambaran yang sudah saya berikan di diagram. Sudah saya susun mulai dari landing page, register, login, data form, lalu masuk ke dashboard customer. Terus ini ada data komplainnya admin, ini ada dashboard admin, manajemen komplain, manajemen admin, kelola admin untuk tambah akun admin. Juga ada tampilan per tipe rusak barang. Jadi ini adalah tipe barang rusak, ini adalah tipe yang salah warna. Lalu ini ada tampilan yang setelah kita next pilih barang dari pilih tipe kerusakan barang ini masuk ke halaman tipe refund. Nah, jadi setelah semua ini saya buat, saya convert ke HTML untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail dan diberikan kepada programmer dengan sedikit bantuan AI. Dari bentuk Figma ini menjadi tampilan HTML dan sudah saya kumpulkan juga di manajemen tools berbentuk HTML. Misalkan kita pilih di welcome atau landing page.
Nah, ini sudah berbentuk HTML dan saya upload per tampilan di Figma tadi. Jadi misalkan landing page, register, login, misalkan ini register. Nah, ini juga tampilan dari register yang tadi. Dan ini sudah sama dengan yang sudah dibuat dalam proyek kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Andapriana. Di sini saya untuk di project management ini saya menjadi quality assurance atau QA. Yang pertama saya mendapatkan kemarin tasknya itu menyusun test case yang ini. Nah, yang ini. Di sini saya kemarin udah membuat test case-nya. Nah, ini untuk test case yang saya buat untuk aplikasi sistem complaint return. Yang pertama itu kemarin saya mencoba di contohnya untuk TC004 admin dashboard, di bagian sub fiturnya itu detail complaint dan return, yaitu seharusnya admin bisa melihat foto bukti pengembalian atau bukti kerusakan pengembalian barang dari customer. Nah, ini ada fitur. Kemudian untuk seharusnya foto yang diupload oleh customer itu berhasil dimuat dan ditampilkan jelas oleh admin. Namun kemarin saya mencoba itu muncul error 403 forbidden. Dan kemarin saya melaporkan ke programmernya dan sekarang statusnya sudah ke down. Kemarin untuk fotonya ini kelihatan ya. Kelihatannya tahunnya. Nah, untuk selanjutnya task yang kedua aja untuk integration testing. Integration testingnya ini saya langsung buat laporannya. Nah, ini ada 7 integration testing. Yang pertama ini contohnya integration testing yang admin workflow, transfer validation, skenario-nya status dan divalidasi oleh si admin. Kemudian ini dan statusnya sudah diperbaiki. Kemudian untuk kedua ini task yang kedua eksekusi untuk testing ya, sama seperti tadi ya, ini untuk integration testingnya. Dan untuk UAT atau user accept testing itu ini ya, UAT tadi. Nah, ini UAT yang pertama itu customer, role-nya sebagai customer, kemudian registrasi akun halaman, registrasi tersedia, input data yang valid, kemudian akan ekspektasinya registrasi valid dan sudah pas.
kemudian untuk task modul autentikasinya kemudian ini yang fungsional untuk upload gambar. Jadi yang tadi gambar untuk bukti kerusakan tadi kan udah di taskcase itu tadi, yang ini yang saya jelaskan di awal tadi. Nih, jadi si admin customer bisa mengupload dan si admin bisa melihat foto yang telah diupload oleh si customer. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bagian quality assurance tax-nya. Sekian, terima kasih. Jaka Safira dan job desk saya dalam kasus ini sebagai SA atau sistem analis. Jadi tugas saya sebagai jembatan antara antara kebutuhan bisnis dan dunia nyata dengan solusi teknis pada website yang kami gunakan. Jadi untuk langkah pertama saya menyusun SRS ini, yang dimana SRS ini sebagai garis besarnya dalam aplikasi website yang kami gunakan itu seperti apa. Seperti apa nih, menulis dokumen berisi tujuan sistem, overall description, serta memisahkan function dan non-function. Dan lalu saya membuat mendefinisikan business rules. Di sini business rules use case. Lalu di sini saya mendefinisikan business rules dan use case, yang dimana dalam laporan ini kurang lebihnya itu sebagai lebih ke arah aturan bisnis. Jadi bagaimana aturan customer jika komplain ke kami. Jadi ini ada business rule matrix. Jadi ini statusnya, terusnya aturannya itu sebagai gitu. Terus ini ada use case specification seperti apa gitu. Lalu saya membuat kelas diagram yang dimana Nah, di sini saya membuat kelas diagram yang dimana kurang lebihnya dari laporan ini saya membuat struktur database. Jadi mencakup user, roles, complaint dengan statusnya pending, interview, approve, atau yang lain-lain, product dan activity log dan activity logs. Jadi ini bersifatnya one to many semua ya. Ini one to many dan ini rancangannya kurang lebihnya seperti ini. Lalu saya membuat sequence activity diagram. Nah, ini sebenarnya lebih menggambarkan
alur komplain seperti apa. Ini ada pengajuan komplain, ada sequence pengajuan komplain, activity diagram loginnya seperti apa. Ini juga gitu. Nih, jadi menggambarkan alur interaksi secara visual. Jadi bagaimana sistem proses saat user login dan bagaimana saat customer menekan tombol ajukan komplain hingga data tersimpan. Lalu yang terakhir saya membuat ini workflow status. Nah, di sini diagram ya bagaimana customer mengajukan komplain. Jadi customer mengajukan komplain, menunggu apakah langsung di review atau di reject. Jika di reject pun itu ada batas waktunya. Jadi bisa reject, bisa interview nih, karena ini otomatis jika melewati batas waktu 2x24 jam dia akan reject, dan jika admin menyetujui maka dia interview. Jadi kita sebagai admin memeriksa bukti-bukti yang sudah dikirim oleh customer yang kita approve, dan saat barang diinspeksi oleh admin kita bisa jika barangnya sesuai dengan dengan keluhan customer, kita akan membeli down dan selesai. Atau bisa aja barang tersebut yang udah dikirim dari customer ke kita itu ternyata zonk atau nggak sesuai, kita bisa reject. Seperti itu kurang lebih tugas saya sebagai SA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mario dengan nomor induk mahasiswa dengan nomor induk mahasiswa 2505120431. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya kerjakan pada proyek UAS dengan tema sistem komplain retur project detail ini. Dan saya juga mengambil peran penuh sebagai programmer atau programmer. Jadi tugas utama saya adalah menerjemahkan kebutuhan bisnis dan rancangan desain menjadi sebuah aplikasi web ya kan, yang berfungsi penuh. Nah, untuk mencapainya ini, PM saya juga sudah membagi pekerjaan saya menjadi 5 fase sprint terstruktur, dan hari ini saya akan menunjukkan hasil kerjanya juga. Nah, pada yang awal pertama kali saya lakukan, yaitu fokus saya adalah membangun fondasi aplikasi menggunakan framework, ya pastinya framework Laravel 13, dan saya juga merancangkan satu database relasionalnya menggunakan LLVM. Ini contohnya ini adalah kode imigrasi atau struktur model untuk tabel komplainnya. Nah, setelah fondasi atau sistem autentikasi role base-nya siap itu ya, di sini saya membangun portal customer. Di sini saya juga mengintegrasikan tampilan UI menjadi lebih dinamis, dan salah satu fitur kompleks yang saya buat adalah form pengajuan komplain ini. Nah, di bawah layar form ini juga saya juga menulis bisnis logiknya ya kan. Fungsinya juga menangani upload file secara admin ke storage server. Nah, serta memvalidasi data agar sesuai dengan aturan sebelum disimpan ke database dengan status awalnya itu pending. Lanjut ke manajemen admin controller. Nah, berpindah ke sisi adminnya juga, yaitu tantangan utamanya adalah menampilkan data secara efisien. Nah, untuk menghindari beban server yang berat atau yang dikenal dengan N+1 query problem, jadi saya menerapkan teknik eager loading di controller admin ini juga. Nah, saya juga mengembangkan fitur review menggunakan voting modal. Nah, dari sini admin dapat mengubah satu komplain ini adalah dengan implementasi workflow mesin yang saya bangun menggunakan fitur enum di PHP. Nah, di mana status berpindah secara aman dari pending, in review, approve, hingga done. Dan ini masih aman. Selanjutnya, itu pekerjaan saya berfokus pada analitik di dashboard ini. Di dashboard ini saya menggunakan Eloquent Accurate Query dashboard juga untuk menghitung matriks seperti total komplain, jumlah pending, dan tren kerusakan.
terus juga data perhitungan dari backend tersebut kemudian saya salurkan dan integrasikan dengan library chart.js ya kan di front end pada file build ini juga pada file build dashboardnya juga. Untuk menghasilkan visualisasi analitik komplain secara real time dan interaktif. Selanjutnya saya juga memastikan bahwa seluruh halamannya tuh tetap responsif, ya kan, responsif juga di web ataupun di handphone atau smartphone-nya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan desain yang telah didesain oleh UI UX-nya. Lalu sebagai langkah finalnya, saya juga mendeploy aplikasi ini secara live di cloud server-nya menggunakan Radwell. Secara keseluruhan, pengalaman sebagai programmer di project ini itu juga melatih saya untuk tidak hanya sekedar mengcoding, tetapi saya juga memahami workflow, pengembangan software yang baik, penyelesaian bug logika, lalu yang hingga deployment ke server yang nyata dengan berbasis tim ya. Sudah ada job desk masing-masing. Sekian penjelasan mengenai kontribusi teknis dan hasil kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.